Iya, nah, saya turun. Nah, target pekan ini, jadi ternyata saya cek juga kalau hari Kamis itu paling banyak liburnya gitu. Jadi karena paling banyak liburnya sehingga jadwalnya relatif mundur gitu. Nah, ini agak mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi kita cari strategi apa yang bisa dipakai supaya jumlah pertemuan setidaknya 15 pertemuan itu bisa didapat gitu Bapak Ibu semua. Mungkin kalau sudah nanti bisa akses LMS-nya, dilihat ya, sama-sama kita cek LMS di pada sistem pembelajaran daring itu udah saya bagikan. Nah, ini yang menjadi target kita 2 pekan ini. Sorry, ya 2 pekan termasuk pekan yang lalu ya. Sehingga 2 pekan sama pekan sekarang. Yang pertama adalah penggunaan perangkat lunak dalam melakukan pemodelan sistem. Yang kedua adalah pengenalan sistem dinamik, gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang targetnya itu berawal dari loh, ini kenapa ini? Iklan. Oh. Nah, jadi untuk meringkas kegiatan tadi saya pakai saja video yang biasa saya pakai untuk mengajar di mata kuliah ini, gitu ya. Jadi instalasinya instalasi PowerSim. Nah, PowerSim itu, bentar, PowerSim. Nah, nah, ini adalah tools yang akan kita pakai, gitu ya, namanya PowerSim. Sebenarnya tools lama ya, PowerSim Studio itu adalah aplikasi yang cukup lama, tapi di industri itu cukup dipakai, gitu ya. Jadi industri itu cukup pakai, termasuk di bidang akademik, di masuk penulisan publikasi ilmiah itu masih menggunakan rata-rata masih pakai PowerSim Studio gitu ya. Jadi sampai sekarang masih cukup bisa dipakai lah gitu ya. Nah, problemnya, nah ini problem yang muncul adalah ini aplikasi yang basisnya di sistem operasi Windows gitu ya. Nah, hari ini saya nggak bawa komputer Windows nih. Komputer yang saya pakai itu kan Mac, Apple. Jadi nggak ada eh, menyediakan instalasi untuk Windows. Tapi pekan depan saya coba bawa yang Windows atau gunakan Windows untuk pembelajaran ini. Tapi itu harusnya nggak ada masalah sih, karena video yang saya buat itu sudah cukup menjelaskan bagaimana tahapan instalasinya step by step. Kalau teman-teman menggunakan Mac atau Apple base, saran saya jangan pakai itu dulu, coba cari komputer yang lain yang basisnya adalah Windows gitu ya. Nanti ini yang kita pakai, PowerSim. Eh, Secara sederhana nanti kita akan sebentar instalasinya di sini, kemudian kita akan seperti ini. Ya kan? Ada gabungan positif dan negatif. Nah, ini kuliah yang dipakai 4 tahun lalu sebenarnya, materi ini saya record 4 tahun lalu, tapi saya cek tadi eh, dalam perjalanan ke sini sudah sebenarnya masih representatif lah untuk dipakai sekarang. Jadi ini nanti yang akan kita buat, akan kita simulasikan. Bapak Ibu enggak usah pusing-pusing dulu. Pekan pertama ini cukup instalasi saja dulu Bapak Ibu semua. Panduan instalasinya sudah saya share ya di LMS. Jadi nanti silakan pakai, silakan ikuti panduannya secara seksama. Nggak Kalau bisa soalnya kecil. oke, halo, ya. Nah, ini nanti instalasinya ada di sini. Panduan instalasi PowerSim ya. Nanti tinggal silakan diikuti. Jika sudah berhasil, silakan diunggah buktinya. Unggahnya ya screenshot sederhana aja. Silahkan diunggah. Saya tunggu masih lama ini, harusnya sampai minggu depan lah. Sehingga yang saum hari ini bisa fokus dengan saumnya. Iya, 12 Jun, juga 12 Juni. Nah, oke, display.
silahkan ya dicobain, silahkan diakses. Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup nanti. Briefingnya kita singkat saja untuk hari ini. Eh, Mohon maaf sekali karena saya dalam kondisi yang tidak representatif untuk memberikan materi. Tapi segala sesuatunya sudah saya persiapkan di platform ini. Jadi teman-teman nanti tinggal pakai saja. Nanti kalau ada kendala silahkan di-share di WA group. Nanti langsung saya balasin satu-satu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Jadi instalasinya secara mandiri saja. Nanti, tapi nggak ada kendala sih selama 4 tahun ini saya minta teman-teman untuk instalasi secara mandiri itu bisa kok. Gitu ya. Jadi tinggal di-download terus tinggal klik next, next, next itu selesai gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti sampai pekan terakhir Bu Fitri akan menggunakan tools ini gitu ya. Menggunakan tools ini nanti spesifiknya untuk penulisan publikasi ilmiah gitu. Jadi target mata kuliah ini juga nanti akan menghasilkan satu publikasi ilmiah penggunaan penggunaan dari sistem dinamik atau model power sim ini. Nah, kemudian juga ada hal yang pengen digarisbawahi juga. Awalnya itu saya ingin minta ini presentasi dari masing-masing personal, terutama untuk tugas UK2 gitu ya. Kalau saya lihat ada beberapa tugas yang belum dikumpulkan ya. Itu ada problemnya apa kira-kira? Boleh di open mic-nya nanti kalau emang ada kendala silahkan. Oh iya, iya Pak, izin bertanya ya Pak. Silahkan, silahkan. Ya. Untuk ujian atau eksam yang kemarin itu kan gimana ya? Kita kan memang apa namanya di instruksi apa file eksamnya itu kan dengan file yang kita akan olah itu kan memang belum pas ya Pak ya. Jadi memang ada beberapa data yang mungkin kita set ulang ya Pak Betul. istilahnya. Kita set ulang untuk menemukan jawabannya gitu. Nah, sehingga mungkin di penyelesaian eksamnya itu adalah gitu beberapa mahasiswa yang beda mungkin ya Pak ya menurut perspektifnya masing-masing. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi apa ya? Apa istilahnya temuan juga gitu bahwa mungkin pandangan setiap mahasiswa itu beda dari setiap olahannya itu mungkin pas untuk dipresentasikan gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Riki. Betul, nanti ada lagi nih. Ini saya ini bagus nih statementnya. Ada yang lain silakan. Pak susah banget ya, nggak apa-apa. Silakan aja kalau ada kendala boleh disampaikan. Jadi sebagai pengantar lagi, yang exam kedua itu saya baca satu-satu Bapak Ibu semua. Tugas-tugasnya itu bagus sebenarnya ya. Jadi namanya soal seperti ini namanya high order thinking gitu ya. High order thinking solution gitu. Jadi memang di dalam ilmu eh, data science atau data representatif atau sistem formasi itu justru melihatnya adalah dari perspektif yang beda-beda. Point of view-nya itu berbeda-beda, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Bahkan datanya sama pun itu bisa saja representasi hasilnya berbeda gitu ya. Nah, ini yang pentingnya eh, manusia di tengah-tengah AI gitu ya. AI sudah ada tulisnya betul gitu ya. Tapi merepresentasikan satu hal atau satu kendala atau satu temuan itu bisa multi perspektif. Nah, yang ini yang sebenarnya saya inginkan gitu. Jadi memang goalsnya tercapai sebenarnya. Jadi ya biarin nggak apa-apa. Maksudnya sih itu bukan sebuah masalah. Jadi soal itu jawabannya tidak harus sama. Nah itu. Jadi saya tuh paling senang gitu. Jadi nggak ada masalah untuk setiap jawaban. Tapi hampir 25% sebenarnya jawabannya mirip-mirip ya. Jadi sayang sayang juga gitu. Saya ngeliatnya sih sayang sih. 25% lah, hampir 75%-nya diferensiasinya cukup beda gitu ya. 25% ini sebenarnya sama aja gitu ya. Terus kalau mau diperbaiki boleh nanti kirim lagi aja ya. Itu langsung diupdate aja. Nggak ada telatnya. Maksudnya tidak ada tugas yang telat gitu ya. Nggak ada, santai aja pokoknya kalau ini. Karena saya pengen benar-benar melihat oh oh bagus nih penjelasannya kenapa bisa berbeda, kemudian memahami kenapa luas panen sama komoditas padi kedelai itu bisa eh, padahal kan data gapnya jauh gitu, tapi menceritakannya secara generatifnya itu bagus sekali. Itu saya senang. Gitu ya Mas Rizky. Jadi it was not issues. Jadi bukan sebuah masalah kalau
jawabannya beda-beda gitu ya. Justru itu yang saya harapkan. Ya, Beda-beda. Keren. siapa? Thank you, Oke. thank you. Ada lagi? Silakan teman-teman semua. Untuk yang kegiatan hari ini cukup instalasi saja sih. Instalasi itu enggak sulit lah. Pasti sama semua, pasti berhasil semua. Asal diikuti. Videonya ada di LMS ya. Iya Pak, Pak Septa nanti kalau nggak bisa nanya ya Pak. Langsung di grup, silakan. Biarin nanti Ya di grup. kemarin exam itu interpretasi sama narasinya paling Pak yang di ini apa Ya, difleksibelkan, iya dong. dipadat-padatkan karena memang eh, interpretasinya beda-beda. Nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa, justru iya, bagus itu. jadi kalau kalau Budwi lihatnya lebih kayak kreatif sih ininya soalnya. Cuman ada memang perlu perlu ini perlu berulang ini apa namanya ngotak-atik ya. Ya, ya, ya. Oke, Iya. keren, keren, keren. Oke Pak Septa. Tapi impresi awalnya agak susah ya. Memang soalnya susah. Saya akui susah kok itu. Saya akui Iya, susah. agak agak susah awalnya Ya. tuh ini Oke. grafiknya gimana, terus nyusun kalimatnya kayak gimana gitu. Nah, keren. Tapi Nah, lama-lama ya bisa. Kak, berarti Bapak Ibu semua siap tesis itu. Udah siap tesis. Saya yakin lah kalau udah bisa menceritakan satu Amin amin. data, kemudian bisa membuat visualisasi yang bagus, itu tesisnya pasti bagus. Itu untuk publikasinya. Yang belum skillnya ini Pak Septa, Hmm. interpretasi data itu yang belum skillnya. Nah, oke, 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 oke. Next, kita bahas dulu bareng-bareng. Satu case lah ya, Iya, depan lah sambil iya. tes. Heeh. Kasih Pak. Oke, thank you, Bu. Oke, ada lagi silakan tanggapan dari teman-teman terkait exam 2 ataupun pekan hari ini. Kalau pekan hari ini saya yakin nggak ada isu lah, instalasi itu nggak ada masalah. Oke. Nah, Bapak Ibu semua saya sekarang lagi di ini nih, tengah gunung. Di bawah kaki bukit. Apa ada yang orang sini nggak nih? Apa nama daerahnya ini? Lembaharau ya. Di 50 kota. Itu dia. Saya lagi di nyasar di sini saya. Lagi tersesat saya lebaran kok tersesat saya. Padahal saya bukan orang sini. Healing ya Pak. Healing Hah? ke Lembah Harau. Iya ini gara-gara ngasih tugasnya Mas Riki susah jadinya. Nice. Itu dia. Oke, dilanjut ya Bapak Ibu semua. Silahkan di oprek instalasinya. Insya Allah nggak ada masalah kok. Saya udah estimasikan gitu. Udah 4 tahun lagi ini kuliah yang repetitif jadi bukan satu hal issues. Oke, eh, kita cukupkan ya Bapak Ibu semua ya. Bapak Iya Ibu Pak. kita lanjutkan yang mau masak rendang boleh silahkan. Masak sopa. Wah, nanti kalau ini saya samperin deh rumahnya satu-satu. Iya, harus ke Insya Allah sini. ya, insya Allah kalau ada waktu bareng-bareng. Oke, saya tutup meeting kita hari ini. Briefing singkat saja nanti instalasinya setelah Lebaran pun masih sanggup lah itu 15 menit instalasinya cepat. Ada masalah. Oke, udah di Oke, Pak. screenshot ini biasanya ada screenshot. Ya, screenshot harus Eh, screenshot. screenshot materinya udah di share. Tolong dibaca di LMS ya Bapak Ibu semua. Itu ada dua pekan yang harus kita kebut sehingga pekan depan juga kayaknya akan sedikit kebut ya. Oke, kita lanjut pembelajaran secara mandiri Bapak Ibu semua. Semoga tidak ada kendala saat instalasi. Besok juga kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Saya tutup. Sama-sama Pak Septa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Oke, kita close ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terus, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.